Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Ini adalah video kelima dari rangkaian materi kombinatorika yang dipelajari pada matematika wajib kelas 12 SMA atau MA. Di video kali ini kita akan membahas setidaknya ada 3 submateri. Ada definisi peluang, lalu ada komplement kejadian, dan juga ada frekuensi harapan. Di video pertama kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan, di video kedua tentang permutasi, di video ketiga tentang kombinasi, dan di video keempat kita sudah bahas tuntas tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Langsung saja kita mulai video kali ini. Playlistnya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Kita mulai dari definisi peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu percobaan acak. Peluang dinyatakan dalam bentuk angka yang biasanya berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, dan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Dalam matematika, peluang sering dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persentase. Rumus dasar untuk menghitung peluang suatu peristiwa A adalah PA atau peluang A sama dengan NA dibagi NS. Jadi peluang itu berkisar antara 0 dan 1. Jika 0 itu tidak mungkin terjadi, dan jika 1 itu berarti pasti terjadi. Peluang suatu kejadian A, maka itu jumlah kejadian A atau kejadian yang diharapkan dibagi jumlah kemungkinan semua hasil atau ruang sampelnya. Agar lebih jelas kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya angka genap. Penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu. NA adalah jumlah kejadian yang diinginkan, yaitu munculnya angka genap, dan NS adalah jumlah semua kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Pada dadu, NA sama dengan 3. Mengapa 3? Karena angka genapnya itu ada 2, 4, 6. Kita lihat dadu ya, maka itu angka genapnya berarti muncul 2, 4, dan juga 6. Sehingga NA-nya ada 3. Dan NS-nya itu sama dengan 6. Ini adalah keseluruhan angka pada dadu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada 6. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus, substitusi ke rumus. PA atau peluang muncul angka genap sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul angka genap adalah setengah atau 50%. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dari 8 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 5 orang secara acak. Tentukan peluang terpilihnya 3 orang pria dan 2 orang wanita. Kita ke penyelesaiannya. Misalkan terlebih dahulu, NA itu adalah jumlah cara memilih 3 pria dan 2 wanita, seperti yang diharapkan dalam soal. Dan NS adalah jumlah total cara memilih 5 orang dari 13 orang. Jadi NS-nya itu adalah memilih semua orang dari keseluruhan orang. Jadi tidak memandang baik itu pria ataupun wanita. Jadi jumlah memilih 5 orang dari 8 tambah 5 dari 13 orang. Itu untuk NS-nya. Langkah-langkahnya, dalam memilih seperti ini kita gunakan kombinasi ya. Jadi ini ada gabungan antara kombinasi dan peluang. Kita cari dulu kombinasinya, lalu baru setelah itu kita cari peluangnya. Kenapa digunakan kombinasi? Karena di sini itu dipilih tidak memperhatikan urutan. Jadi kita gunakan kombinasi. Agar lebih jelasnya tentang perbedaan permutasi dan kombinasi bisa dilihat di video keempat. Playlistnya sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Langkah-langkah yang pertama, hitung NS. NS adalah jumlah total cara memilih 5 orang dari 13 orang. NS sama dengan kombinasi 13 diambil 5. Jadi kombinasi juga bisa ditulis seperti ini ya. Ini notasi kombinasi juga, kombinasi 13 diambil 5.
Lalu yang kedua, hitung NA adalah jumlah cara memilih 3 pria dari 8 pria dan 2 wanita dari 5 wanita. Gimana caranya? Maka tinggal NA sama dengan 8 diambil 3. Dari 8 pria kita ambil 3, maka kita gunakan kombinasi 8 diambil 3. Sedangkan wanita, dari 5 wanita diambil 2, kita gunakan kombinasi 5 diambil 2. Lalu kita kalikan kombinasi 8 diambil 3 kali kombinasi 5 diambil 2. Selanjutnya kita hitung nilai-nilai setiap kombinasi. Ingat ya, rumus kombinasi kita sudah pelajari di video ketiga dan juga keempat. Yang pertama, kombinasi 8 diambil 3 itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Di sini yang depan itu ada 5 faktorial dan yang di bawah itu juga ada 5 faktorial yang bisa kita coret. Di sini 3 kali 2 itu 6, ini juga ada 6, maka tinggal 8 dikali 7 sama dengan 56. Kita cari hasil dari kombinasi 5 diambil 2 sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10. Lalu yang selanjutnya adalah kombinasi 13 diambil 5 sama dengan 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini jika kita hitung hasilnya adalah 1287. Selanjutnya kita ke substitusi ke rumusnya. NA-nya maka kombinasi 8 diambil 3 kali kombinasi 5 diambil 2. Ini hasilnya tadi 56 kali 10 sama dengan 560. Dan NS-nya adalah kombinasi 13 diambil 5 sama dengan 1287. Maka peluangnya itu adalah NA per NS sama dengan 560 per 1287. Selanjutnya bagian kedua adalah komplement kejadian. Komplement suatu kejadian dalam peluang adalah kebalikan dari kejadian tersebut. Peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Jadi komplement itu adalah kebalikan dari kejadian yang diharapkan. Agar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Peluang seorang pelamar diterima kerja di perusahaan X adalah 0,56. Tentukan peluang pelamar yang gagal diterima. Kita masukkan rumusnya, peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Diketahui bahwa peluang A atau peluang seseorang diterima kerja itu sama dengan 0,56. Maka peluang gagal diterima atau kita lambangkan kebalikannya, maka kita lambangkan dengan peluang A komplement adalah peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A sama dengan 1 kurangi 0,56 sama dengan 0,44. Jadi peluang pelamar yang gagal diterima di perusahaan X adalah 0,44. Selanjutnya kita ke contoh soal kedua tentang komplement kejadian. 5 orang yaitu Andi, Bagas, Chandra, Doni, dan Eka akan berbaris untuk difoto. Tentukan peluang agar 3 orang yaitu Andi, Bagas, dan Chandra tidak berbaris bersebelahan. Penyelesaiannya bagaimana? Untuk berbaris untuk difoto kita gunakan permutasi ya. Jadi kita cari dulu peluang agar Andi, Bagas, dan Chandra bersebelahan. Selanjutnya untuk mencari yang tidak bersebelahan maka kita tinggal gunakan rumus komplement. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya atau NS. Total cara mengatur 5 orang Andi, Bagas, Chandra, Doni, dan Eka adalah 5 faktorial. Maka NS sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kita sudah pelajari di video yang kedua ya. Lalu langkah yang kedua, menentukan kejadian A yaitu apabila Andi, Bagas, dan Chandra bersebelahan. Jika Andi, Bagas, dan Chandra bersebelahan, kita bisa menganggap mereka sebagai satu blok. Maka kita hanya mengatur 3 objek, blok A, B, C, Doni, dan Eka. Jadi misalkan jika Andi, Bagas, dan Chandra ini selalu bersebelahan, kita anggap ini sebagai satu ya. Jadi ini ada 1, lalu ini ada 2, dan juga ada 3. Maka kita tinggal cari jumlah cara untuk mengatur 3 objek, berarti itu adalah 3 faktorial. Maka NA sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Nah,
Di dalam blok ABC itu tadi, Andi, Bagas, dan Chandra bisa diatur dalam 3 faktorial cara atau 6. Mengapa? Misalkan Andi yang paling kiri, Bagas yang paling kanan, dan Chandra yang tengah itu juga bisa kita ubah. Misalkan jadi Andi yang tengah atau Bagas yang kiri, Chandra yang kanan, atau juga bisa Chandra paling kiri, Bagas tengah, Andi paling kanan. Nah, semua kemungkinan itu ada 6. Jadi jumlah cara di mana Andi, Bagas, dan Chandra bersebelahan atau NA-nya itu adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya langkah ketiga, kita menghitung peluang komplement. Peluang bahwa Andi, Bagas, dan Chandra tidak bersebelahan adalah komplement dari kejadian A atau kebalikan dari kejadian A. Kejadian A itu Andi, Bagas, dan Chandra bersebelahan ya. Dan yang tidak bersebelahan maka itu adalah kebalikan atau komplementnya. Kita gunakan rumus peluang komplement. Peluang A komplement sama dengan 1 kurangi peluang A. Kita cari dulu peluang A. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 36 per 120. Kita bagi 12 sama dengan 3 per 10. Sehingga peluang komplementnya adalah peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi 3 per 10 sama dengan 7 per 10. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan bahas tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah konsep dalam teori probabilitas yang menggambarkan jumlah kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan atau eksperimen berdasarkan probabilitas kejadian tersebut. Untuk rumusnya, EA sama dengan sigma AI kali peluang AI, di mana EA adalah frekuensi harapan atau ekspektasi dari variabel acak A, AI adalah nilai-nilai yang mungkin dari variabel acak A, dan PAI adalah probabilitas terjadinya nilai AI. Jadi sederhananya saja, frekuensi harapan itu sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi kita cari dulu peluangnya, lalu kita kalikan dengan banyak percobaan yang dilakukan. Agar lebih jelasnya, kita ke contoh soal saja. Dari pelemparan 2 buah dadu sekaligus sebanyak 72 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu keduanya angka prima adalah, untuk setiap dadu, probabilitas munculnya angka prima adalah P angka prima pada dadu pertama. Ingat, angka prima itu 2, 3, atau 5, maka ada 3. NA per NS-nya itu adalah 3 per 6 atau setengah. NS-nya ingat ya, dadu itu ada 6, maka NS-nya 6. Dan NA-nya itu adalah 3. Bisa 2, bisa 3, ataupun bisa 5. Maka permutasi angka prima pada dadu pertama itu adalah setengah. Selanjutnya, permutasi angka prima pada dadu kedua juga sama, yaitu setengah. Karena kedua dadu dilempar sekaligus, maka probabilitas munculnya angka prima pada kedua dadu adalah hasil perkalian kedua probabilitas. Peluang kedua angka prima sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat. Jadi selanjutnya peluang angka prima di dadu pertama kita kalikan dengan peluang angka prima di dadu kedua. Setengah kali setengah sama dengan seperempat. Ini adalah peluangnya. Untuk mencari frekuensi harapan atau expected frequency, kita kalikan peluangnya dengan jumlah percobaan. E sama dengan peluang kedua angka prima dikali jumlah percobaan. E sama dengan seperempat kali 72 sama dengan 18. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu kedua dadu angka prima sebanyak yang dilempar sebanyak 72 kali adalah 18. Baik, sekian sampai sini saja untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Jika ada yang ditanyakan atau request materi bisa lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.